Para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur sekali kita mendapat kesempatan menggulungi firman Tuhan tentang dua orang cucu laki-laki Bapak Yakub. Siapa nama mereka ya? Dan apa signifikansinya dalam sejarah keselamatan di antara orang-orang yang berada di dalam lingkaran perjanjian? Mari kita merendahkan hati menerima wahyu khusus dari Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 48 ayat 8-22. Shalom anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami masih Tuhan izinkan dan berikan kesempatan untuk boleh mengetahui bahwa ada banyak orang di sekeliling kami yang tentunya di antara mereka ada yang memerlukan kabar sukacitamu. Tuhan, sebentar kalau kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang memberikan sukacita itu. Mari Roh Kudus bekerja dalam diri kami, memampukan kami untuk mengerti bagian demi bagian firman Tuhan, sehingga boleh memberikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk membagikannya kepada orang-orang yang memerlukan kabar sukacita itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Yusuf masih ada di Mesir, tiba-tiba datanglah seseorang membawa berita bahwa ayahnya yaitu Yakub yang sedang berada di Goshen mengalami sakit. Setelah mendengar berita itu, maka Yusuf segera menyiapkan keretanya untuk bersama-sama dengan kedua anaknya yaitu Manasye dan Efraim hendak menuju ke Goshen menjenguk ayahnya. Setibanya Yusuf di Goshen, maka diberitakan pula kepada Yakub bahwa Yusuf telah tiba. Maka dengan mengumpulkan segenap kekuatannya, segenap tenaganya, Yakub berusaha untuk dapat duduk di tempat tidurnya. Maka berhasillah usaha Yakub itu dan duduklah Yakub di tempat tidurnya. Ketika itu, maka Yakub menceritakan kepada Yusuf bahwa Allah yang Maha Kuasa pernah menemuinya di daerah Luz yang ada di Kanaan dan berkata kepada Yakub bahwa Allah lah yang menjadikan Yakub beranak cucu. Allah lah yang akan memberikan Kanaan ini untuk dimiliki oleh seluruh keturunannya sampai selama-lamanya. Setelah menceritakan itu semua, maka Yakub juga menyambung satu kalimat, anak-anakmu, yaitu Manasye dan Efraim yang telah lahir di negeri ini dan sebelum aku datang, itu adalah milikku sebagai ganti daripada Ruben dan Simeon. Artinya bahwa baik Manasye maupun Efraim disejajarkan kedudukannya dengan Ruben dan Simeon. Anak-anak sekalian, karena saat itu Yakub yang sudah tua dan matanya kabur di dalam memandang segala sesuatu. Dia menanyakan pada Yusuf, siapakah itu? Maka Yusuf menjawab, inilah anak-anakku yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Maka segeralah kedua anak itu, yaitu Manasye dan Efraim, didekatkan kepada Yakub. Setelah itu, Yusuf segera mengambil kedua anak itu dan menempatkannya. Manasye di sebelah kanan daripada Yakub, Efraim di sebelah kiri daripada Yakub. Ketika Manasye dan Efraim sudah ditempatkan di sisi kanan dan kiri daripada Yakub, maka Yakub akan memberkati keduanya. Tetapi sebelum Manasye dan Efraim diberkati oleh Yakub, terlebih dahulu Yakub memberkati Yusuf. Setelah Yusuf sudah diberkati, maka Yakub segera mengulurkan tangannya yang kanan kepada Efraim, yang kiri kepada Manasye. Jadi tangannya menyilang seperti ini. Ketika dilihat oleh Yusuf, maka Yusuf memberitahukan kepada ayahnya, ayah itu tidak baik
Karena Manasye ini yang sulung, Efraim itu yang bungsu. Tapi Yakub menjawab, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Manasye akan jadi suatu bangsa. Manasye akan besar kuasanya. Walaupun begitu, Efraim akan lebih besar kuasanya dan Efraim akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Apakah karena Yakub pilih kasih atau hatinya lebih condong, lebih berat kepada Efraim, sehingga mengabaikan Manasye sebagai anak sulung daripada Yusuf? Bukan. Itu semua karena Yakub digerakkan baik pikiran, hatinya, dan tangannya oleh Tuhan. Karena ada rencana Tuhan, baik melalui Efraim maupun melalui Manasye di hari-hari yang akan datang, yang saat itu belum tahu kapan. Dan sesudah Yakub memberkati Yusuf, Efraim, dan Manasye, Yakub memberikan satu kalimat lagi kepada Yusuf. "Sebentar lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertaimu dan membawa kamu kembali kepada negeri nenek moyangmu. Dan aku hari ini juga akan memberikan kepadamu sebagai kelebihan daripada saudara-saudaramu, yaitu suatu punggung gunung yang aku rebut dengan panah dan pedang dari tangan orang-orang Amori." Anak-anak sekalian, ini adalah satu penglihatan Yakub yang jauh ke depan, yang kapan waktunya itu belum tahu. Tetapi Yakub dengan yakin bahwa itu akan diberikan kepada Yusuf dan keturunannya. Itu menunjukkan ada satu kepastian bahwa keturunan Yusuf, baik Efraim, Manasye, dan mungkin keturunan-keturunan Yusuf yang akan datang, akan dihisap atau diperhitungkan atau dimasukkan ke dalam keturunan daripada Israel atau keturunan daripada Yakub. Itu sebabnya kita juga sangat bersyukur, sekalipun kita ini bukan orang-orang Israel secara keturunan dari darah dan dagingnya, tetapi melalui Yesus Kristus kita sudah dijadikan Israel rohani. Kita diperhitungkan, dimasukkan sebagai Israel rohani karena jasa Yesus Kristus yang pernah mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian. Itu sebabnya sungguh amat berbahagia kita kalau kita saat ini menjadi Israel rohani. Puji Tuhan, hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan juga menjadikan kita Israel rohani. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau melalui cerita firman Tuhan hari ini, sekalipun kami bukan bangsa Israel secara keturunan darah dan daging, tetapi kami percaya melalui iman kami, seperti yang ada di dalam Alkitab, kami adalah keturunan Israel rohani, bukan karena jasa kami, tetapi karena jasa Tuhan Yesus Kristus yang pernah mati di atas kayu salib, yang juga pernah bangkit dan pernah juga naik ke surga. Terima kasih Tuhan untuk jaminan kami boleh menjadi Israel rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, Kela tahu nama cucu Yakub. Mereka adalah Efraim dan Manasye. Perjumpaan antara kakek, anak, dan cucu ini tentunya merupakan hal yang tidak terduga. Betapa tidak, Yakub menganggap Yusuf sudah meninggal. Ternyata bukan hanya bertemu Yusuf,
malah ketemu dengan menantu dan cucu-cucunya. Jadi bagi Kela dan para permisa yang terpenting adalah hidup dalam iman, percaya bahwa janjinya pasti terlaksana dan berani menyatakan iman kita kepada dunia. Jadi lanjutkan terus, baca dari Kejadian 49 ayat 1 sampai 33. See you.